Selina Sri Gustiansyah dengan NIM 0311230006. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Di sini saya akan membahas tentang analisis tinjauan laporan keuangan pada PT Nusa Palapa Gemilang Tbk pada tahun 2023. Di sini ada profil PT Nusa Palapa Gemilang Tbk yang dimana PT Nusa Palapa Gemilang Tbk ini adalah perusahaan yang terlibat dalam industri tertentu seperti sektor teknologi, komunikasi, atau media. Namun hingga pengetahuan saya yang terakhir diperbarui pada tahun 2023, tidak ada informasi spesifik terkait kinerja atau peristiwa signifikan yang terjadi pada PT Nusa Palapa Gemilang Tbk pada tahun tersebut. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau LPK atau juga disebut dengan neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang menggambarkan posisi keuangan sebuah perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan. Laporan ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada aset, yang kedua liabilities, dan yang ketiga itu ada equity. Di sini ada laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset, liabilities, dan ekuitas perusahaan pada akhir tahun 2023, yang dimana total asetnya itu 272, 274, 972, 509, menurun dari 367, 958, 898, 507 pada tahun sebelumnya. Dan aset lancar itu berjumlah 192, 955, 831, 171 meningkat dibandingkan tahun lalu. Dan aset tidak lancarnya itu 79, 319, 141, 338. Dan liabilities-nya itu memiliki total 39, 839, 820, 119, jauh menurun dari 195, 650, 197, 455. Dan juga liabilities jangka pendeknya itu totalnya 37, 241, 143, 712 berkurang drastis dari tahun sebelumnya. Dan juga total ekuitasnya itu 232, 435, 152, 390 meningkat dari 172, 308, 701, 53 menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam modal pemegang saham. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang menyajikan ringkasan pendapatan biaya dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu entitas dalam periode tertentu, seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Laporan ini berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menampilkan seberapa banyak laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya operasional dan pajak. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini mencatat pendapatan dan biaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023, yang dimana pendapatan dan biaya penjualannya itu berjumlah 52, 286, 426, 282, turun signifikan dari 154, 393, 59, 177. Dan juga mempunyai beban pokok penjualan berjumlah 50, 293, 288, 807 juga mengalami penurunan. Dan juga laba bersihnya itu berjumlah 60, 134, 698, 120, berbalik dari kerugian tahun sebelumnya yang mencapai 38, 251, 372, 554. Rugi komprehensif lainnya itu laporan ini mencatat rugi komprehensif lain sebesar 8.246.782, menunjukkan adanya beban terkait liabilities imbalan kerja. Laporan perubahan ekuitas.
Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemegang saham perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas seperti laba atau raga besi, penerbitan saham baru, dividen yang dibagikan, serta perubahan lainnya yang mempengaruhi modal perusahaan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan ini mencerminkan perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama tahun berjalan. Komponen utamanya itu modal saham tetap stabil di jumlah 162.111.792.000 dan saldo laba ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan laba ditahan mencapai 37.796.198.771. Selanjutnya itu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta bagaimana perusahaan mengelola arus kasnya untuk kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas. Laporan arus kas ini memberikan gambaran tentang arus kas masuk dan keluar selama periode tersebut. Arus kas dari aktivitas operasi untuk mencatat arus kas bersih positif yang menunjukkan peningkatan likuiditas perusahaan. Arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan terdapat pengeluaran untuk investasi dan pembayaran utang yang menunjukkan pengelolaan utang yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jadi kesimpulannya itu, secara keseluruhan laporan keuangan PT Nusa Palapa Gemilang Tbk menunjukkan pemulihan yang signifikan dalam kinerja keuangan dengan laba bersih yang positif setelah mengalami kerugian di tahun sebelumnya, meskipun total aset dan penjualan mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.